Mungkin saya akan banyak bacakan, karena ini adalah materi yang saya mau ulas hari ini. Bagaimana perang ini salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Selain perang apa? Gempa bumi. Lalu apa? Sakit penyakit. Ya, kelaparan, betul. Gempa bumi, kelaparan, itu hal seperti itu akan itu sebagai tanda-tanda. Dan kita sebagai orang yang kenal Tuhan, kita bisa mendalami, ini kira-kira apa yang Tuhan rencanakan. Tapi saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lihat ya. Temanya adalah perang dan akhir zaman. Ini salah satu materi yang saya mau presentasikan supaya kita lebih mengenal rencana Tuhan ke depan. Bapak Ibu sekalian, next berikutnya langsung. Bahasanya kita akan bahas mengenai tanda-tanda menjelang akhir zaman. Yang kedua, Pentakosta memandang perang dan tanda-tanda dan sikap GBI terhadap Israel. Menyikapi konflik senjata di tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sering kali mendengar hari-hari ini bahwa ada perang di Israel. Dimulai dari 7 Oktober yang lalu. Ini sudah sekitar berapa? Hampir 3 minggu ya, Bapak Ibu sekalian. Next berikutnya langsung. Kalau kita melihat konflik-konflik yang ada hari-hari ini. Itu ada perang Rusia dan Ukraina. Belum selesai. Itu 2-3 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Dan kedua ada Pakistan dan India. Korea dan North Korea itu selalu adanya ketegangan. Lalu South China Sea itu apa? Antara China dan Taiwan. Ya. Lalu yang baru ini adalah Palestina dan Israel. Ini ketegangan dunia. Berikutnya. Kita akan bahas mengenai tanda-tanda akhir zaman. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari petanya. Peta adalah yang ke kiri tentang kekekalan. Kekekalan. Lalu juga tentang nanti kedatangan Tuhan. Dan nanti juga ada rapture. Next berikutnya supaya lebih jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian gini. Gereja mempercayai adanya rapture. Pengangkatan sebelum masa penyiksaan. Kita anak-anak Tuhan akan diangkat. Ya, Bapak Ibu sekalian akan diangkat. Jadi ada masa itu pengangkatan, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Tugas anak-anak Tuhan adalah selalu siap sedia. Anytime can happen. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam masa penyiksaan 7 tahun. Ya, kita tidak tahu kapan dan nanti akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah masa penyiksaan. Terjadi perang yang besar adalah Harmagedon. Berikutnya, di Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan Lukas 21 ayat 7 sampai 19 itu dijelaskan tanda-tandanya. Ya, Bapak Ibu nanti baca di rumah tanda-tanda akhir zaman supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan. Sebetulnya semuanya itu sudah ada di dalam Alkitab. Kita pelajari lagi. Akan adanya nabi-nabi palsu. Pengejek-pengejek adalah hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat besar, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa kegelapan. Lalu ada apa lagi? Kompromi beragama, gereja-gereja, banyak yang menyesatkan. Kelihatannya dikemas dengan hal yang baik, padahal bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Kedua, semakin banyak peperangan, bencana alam, termasuk pandemi dan gempa bumi. Ini tanda-tandanya. Lalu ketiga, penganiayaan atas umat Tuhan. Berikutnya, kekerasan, kejahatan, pengabaian hukum Tuhan yang meningkat dengan cepat. Bapak Ibu bisa lihat hari-hari ini di Amerika. Banyak orang barusan terjadi di Maine, 18 orang meninggal gara-gara orang main tembak-tembak. Mereka hukum untuk memiliki senjata sangat mudah. Kenapa? Kekerasan, kejahatan, semakin orang sulit cari uang. Sehingga kita akan melihat banyak kejahatan. Dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan sangat cepat. Tapi ada hal yang luar biasa. Kita harus bersorak-sorai. Yang kelima, Injil diberitakan di seluruh dunia. Seperti yang Tuhan bilang. Pergilah sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau semua sudah mendengar akan firman Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yang keenam, orang yang selamat adalah orang yang teguh iman di dalam kesukaran zaman akhir. Yang ketujuh, orang-orang beriman menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini dan sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah mendekat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita harus kenal apa yang Tuhan rencanakan. Dan salah satu tandanya adalah peperangan, gempa bumi dan lain sebagainya. Dan orang kita
mengerti bahwa ada peningkatan dan kita sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Eskalasi atau peningkatan perang adalah salah satu tanda menjelang zaman akhir. Next berikutnya. Namun bukan tanda zaman sudah akhir. Ngerti ya? Nah ini bedanya nih, lihat nih. Perang ini adalah salah satu tanda. Tapi bukan perang ini terus akhirnya zaman selesai. Belum. Oh nanti perang ini, perang dunia ketiga, blank langsung mati. Enggak, pasti ada prosesnya. Nanti perang yang terbesar adalah di Armageddon. Bangsa-bangsa akan melawan semua bangsa-bangsa. Ya, tapi ini adalah salah satu tanda. Apa yang terjadi saat ini adalah salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di Israel. Sehingga hal ini bukanlah tanda bahwa akhir sudah tiba. Namun di sisi lain, semua perang akan berujung pada perang besar, yaitu Armageddon, yang didahului dengan munculnya kejijikan dan kebinasaan alias anti-Kristus. Banyak orang yang memprediksi gara-gara perang ini akan terjadi resesi ekonomi yang besar. Emas sudah naik 1 juta lebih, 1.100.000 sekarang per gramnya. Padahal ada yang estimasi bisa sampai 2.000 per troy ounce. Berarti bisa sampai 2 juta rupiah per troy ounce. Semakin terjadi banyak peperangan, mata uang akan berkurang nilainya. Salah satu tanda-tandanya. Tapi dikatakan apa? Bahkan ada yang menceritakan nubuatan, nanti akan ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi, yaitu antikristus. Dan semua orang akan dikasih tanda untuk berjual beli. Tidak bisa jual beli dengan sembarangan. Di dahinya atau ada yang dikatakan di lengan. Karena ekonomi yang sangat berat. Dan itu semuanya akan kembali menuju ke peperangan yang besar, yaitu Armageddon. Lalu bagaimana? Next berikutnya. Bagaimana Pentakosta memandang perang dan tanda-tanda akhir zaman. Respon pertama, kaum Pentakosta ketika melihat tanda-tanda menjelang akhir zaman menjadi kenyataan. Termasuk perang adalah dengan meningkatkan doa dan mencari wajah Tuhan. Kita menyikapi perang ini bukan dengan ketakutan, tapi bagaimana kita meningkatkan doa kita dan mencari wajah Tuhan. Ini dilakukan karena Pentakostal sangat menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin kita kuat dan mampu untuk meresponi secara nyata situasi yang terjadi seperti yang Dia inginkan. Hadirat dan kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan orang percaya untuk bertindak. Sayangnya, seringkali Pentakosta dikira hanya merespon dengan berdoa saja tanpa suatu tindakan yang nyata. Padahal tidaklah demikian. Berikutnya, justru pemahaman dan iman bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua pasti akan terjadi dan bahwa tanda-tanda menjelang kedatangannya itu nyata. Menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kaum Pentakostal untuk giat bekerja, giat melayani, giat mengabarkan Injil. Karena Pentakostal sangat sadar bahwa waktu yang amat terbatas dan karena Tuhan Yesus segera datang. Banyak yang memprediksi perang Israel ini. Bahkan kita melihat bukan cuma Israel. Lebanon pun sudah mulai ikut campur. Diserang dari bawah, Gaza. Dari atas, Lebanon. Ada yang bilang ini semuanya karena Iran. Iran yang mendanai dari luar. Akan terjadi seperti perang yang terdahulu. Akan menjadi perang yang sangat besar. Berikutnya next. Semua tanda-tanda yang terjadi seperti perang dan pernyataan-pernyataan profetikal seperti tahun 2023 hendaklah dipahami dengan pengertian. Saya mau katakan, saya jelaskan 2033. Bapak Ibu sekalian, kita tahu 2033 adalah 10 tahun ke depan. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus akan datang. Tapi kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang memperoleh penglihatan. Bahwa di dalam 10 tahun ini akan terjadi pergerakan Tuhan yang luar biasa. Dan gereja-gereja harus terlibat di dalamnya. Kenapa angka 33? 2000 tahun yang lalu, Yesus adalah tahun Masehi. Setelah 30 tahun, Yesus melayani. Dan selama 3 tahun, Yesus itu melayani. Dan dia naik ke surga. Kalau tahun 2033 itu adalah tepat 2000 tahun waktu setelah Yesus naik ke surga.
Saya tidak mengatakan Yesus akan datang di tahun 2033. Tidak. Tapi dalam 10 tahun, semua gereja unity untuk menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja harus bergerak. Kalau saya ngomong gereja, bukan cuma institusi, tapi setiap kita harus bergerak. Berikutnya, kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan yang mendekat dan sewaktu-waktu. Tapi kita tidak tahu dengan pasti kapan waktu itu terjadi. Berikutnya adalah berjaga-jaga. Artinya setia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan percayakan pada kita sampai Ia datang. Next, berikutnya. Motivasi eskatologis. Eskatologis itu adalah ilmu tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah tanda-tanda yang menjelang akhir zaman, termasuk perang, mendorong kaum Pentakosta. Yang pertama, melakukan doa pujian dan penyembahan secara intensif. Karena kita sadar kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik. Kedua, menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Ketiga, semakin giat bekerja dan melayani di masyarakat karena sadar bahwa dunia usaha kerja butuh kabar baik, pengenalan akan Tuhan Yesus melalui keberadaan kita di sana. Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya mengkhotbah. Di mana kamu ada di marketplace, itu adalah ladangmu untuk melayani. Termasuk di keluargamu. Berikutnya, mengelola segala talenta, waktu dan harta sebagai tanggung jawab kepada Tuhan yang memberi semua itu. Kita diberikan talenta, kita punya waktu, dan kita kemampuan secara finansial. Pakai itu semua untuk melayani Tuhan. Berikutnya next. Pentakosta menyadari bahwa perang sebagai salah satu tanda menjelang akhir zaman yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, Pentakostal tidaklah bersuka atas perang, melainkan terus berdoa agar pendamaian terjadi dan membawa damai di mana saja. Kita orang Kristen nggak suka yang namanya perang. Tetap kita suka perdamaian. Tapi semuanya itu adalah rancangan Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Berikutnya, sikap GBI terhadap Israel. Bagaimana sikap GBI terhadap Israel? Bapak Ibu lihat, GBI percaya adanya kontinuitas atau kesinambungan antara Israel dan gereja, Yudaisme dan kekristenan. Dalam hal keduanya adalah umat Allah, tetapi dengan sistem kepercayaan yang berbeda dan terpisah, dan akhirnya akan menjadi satu umat yang terpercaya sebagai Kristus. Artinya apa? Ada kesinambungan, kontinuitas antara hubungannya gereja dengan Israel. Tapi semuanya adalah umat Allah. Berikutnya, GBI menolak pemahaman diskontinuitas atau keterputusan Israel dengan gereja. Kita tidak bisa hindarin yang namanya bangsa Israel dengan hubungannya dengan gereja, Yudaisme dan kekristenan. Pemahaman ini akan diskontinuitas ini dapat membangkitkan antisemitisme, anti orang Yahudi, seperti yang telah terjadi di masa lalu, yang berujung pada genosid Yahudi. Genosid Yahudi adalah waktu zaman Nazi Jerman, di mana banyak orang-orang Yahudi yang dihukum mati. Ya, Holocaust. GBI menolak sikap antisemitis, ya, maupun segala bentuk rasisme dan pembantaian massal ataupun pembantaian ras oleh siapapun atas siapapun. Bahkan andai kata itu dilakukan oleh negara-negara barat maupun negara-negara Israel modern. GBI menolak ya secara pembantaian secara hal seperti itu. Ayat yang keempat, secara politis tidak ada hubungan secara khusus antar gereja dengan negara Israel modern. Bila mana ada hubungan politik harus terbangun antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara Israel. Tetapi hingga saat ini tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara. Dengan demikian GBI melihat permasalahan Israel dengan Palestina dalam bingkai hubungan internasional, bukan agama. Jangan dikaitkan dengan agama. Hubungannya antar negara. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini GBI harus tegas bahwa kita bilang, kok kita dibilang baik-baikin Israel, baik-baikin Palestina? Tidak. Ya, bukan ada hubungan ke sana. Lalu implikasi berikutnya. Karena Israel modern diakui sebagai kontinuitas Israel dalam Alkitab, demikian juga bangsa Yahudi saat ini merupakan kontinuitas dari bangsa Yahudi dalam Alkitab, maka baik untuk terus kita doakan dan bukan mengutuki. Kita nggak boleh ngutukin Israel.
Kalau saya lihat orang-orang mengutuki Israel. Karena dikatakan apa? Diakui ada kontinuitas, ada kelanjutan yang Israel di Alkitab dan ada yang di saat ini. Israel modern sebagai negara juga harus dipandang sebagai bingkai politik. Sehingga ia perlu menerima masukan-masukan konstruktif apabila terdapat kekurangan atau kelalaian dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara. Bedakan antara hubungannya politik dengan hubungannya bernegara dengan hubungannya dengan beribadah. Ayat yang keempat selanjutnya, menyingkapi konflik senjata di tanah perjanjian. Berikutnya, populasi umat Kristen di tanah perjanjian. Bapak Ibu, ini sesuatu yang kadang-kadang kita melihat, wow. Di Israel, populasinya itu sekitar 97 juta orang. 9,7 juta penduduk Israel. Dan persentase kekristenan cuma 2%. Artinya apa? Hanya ada 195.000 orang Kristen di Israel. Kita mau mengatakan apa? Jangan dikaitkan soal agama. Palestina penduduknya 5.400.000 dan orang Kristennya 6%. Jadi 329.000 orang Kristen di Palestina. Ini bukan konflik hanya soal agama, tapi lebih ke politik negara. Kalau kita melihat agama ini mendukung yang sana, agama ini mendukung yang sini. Bukan itu yang kita lakukan. Kita doakan keduanya. Karena di setiap negara itu juga terdapat orang-orang Kristen. Jelas ya? Jangan dibilang, oh ini musuhan, jadi kita jadi bermusuhan antara yang lain. Gua pro ini pro ini. Bukan. Kita doakan dua-duanya. Ya, berikutnya. Berdoa senantiasa untuk perdamaian atas semua pemimpin dan penduduk di seluruh wilayah tanah perjanjian. Terminologi tanah perjanjian mendorong kita berdoa bukan hanya untuk salah satu pihak saja. Karena saudara Kristiani kita ada di kedua pihak yang berkonflik. Jelas sekali, kita tidak hanya pro yang sana dan pro yang sini. Semuanya tetap kita doakan. Berikutnya, jangan mempergunakan ayat Alkitab di luar konteks dan peruntukannya saat mencoba menjelaskan konflik yang terjadi. Seperti yang diviralkan beberapa media sosial. Itu hanya menyulut suasana jadi panas dan melenceng dari yang benar serta menimbulkan kesalahpahaman. Jangan dibilangkan, Israel nanti Palestina akan dihancurkan, akan begini. Itu tidak boleh. Semua diizinkan Tuhan. Ya, kesimpulan. Ya, next. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali dan tanda-tanda menjelang zaman akhir serta kedatangannya termasuk perang justru harus semakin memotivasi kita untuk semakin giat menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Tujuannya itu. Kita tahu, kenal Tuhan. Ini ada perang. Salah satu tandanya. Dan kita harus malah tambah punya motivasi untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar dan menyikapi konflik senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina saat ini. Berdoa untuk seluruh pemimpin dan penduduk yang ada di tanah perjanjian. Ingat, banyak saudara-saudari kita pengikut Kristus yang hidup di seluruh wilayah tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sikap bagaimana sebagai orang Pentakosta, bagaimana GPI bersikap. Kita tidak pro sana dan kiri, bukan berarti kita harus bela Israel, kita memusuhi yang satu, tidak. Kita berdoa untuk kedamaian mereka berdua. Karena ada anak-anak Tuhan tetap di dalam wilayah mereka. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa melalui hal ini, kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Semakin kau bisa memahami Tuhan, semakin kau bisa mengenal Tuhan, kita boleh tahu rencana Tuhan ke depan. Termasuk dalam gereja ini, bagaimana Tuhan mau kerjakan gereja ini ke depan. Bukan rencana saya, tapi biar rencana Tuhan yang terjadi.